Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila, NIM 23308111063. Saya dari kelas 6 Marketing, Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi komprehensif mengenai investasi asing dan perusahaan multinasional untuk membantu mendalami dinamika ekonomi global secara mendalam. Nah, apa sih itu investasi asing dan perusahaan multinasional atau MNC? Yang pertama, pengertian dari investasi. Secara umum, investasi adalah penerapan modal baik berupa uang, aset tetap maupun intelektual pada saat ini dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Dalam skala global, fokus utamanya adalah investasi asing langsung atau foreign direct investment atau FDI. FDI merupakan atau terjadi ketika seorang investor atau perusahaan dari satu negara menanamkan modal secara permanen di negara lain. Nah, ini melibatkan pembangunan pabrik baru, perolehan aset tetap atau pembelian saham mayoritas perusahaan lokal. Nah, berbeda dengan investasi portofolio atau seperti pembelian saham di bursa efek. Nah, investasi asing ini langsung memberikan investor kendala manajemen dan tanggung jawab jangka panjang terhadap operasional perusahaan di negara tujuan. Nah, yang kedua, ada pengertian perusahaan multinasional MNC, yaitu perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC adalah entitas bisnis yang memiliki kantor pusat di satu negara nih. Contohnya di negara asalnya, misalkan di Amerika gitu, seperti beberapa produk yaitu tas, misalkan kantor asalnya itu di Amerika gitu, kantor utamanya. Nah, namun pengoperasian fasilitas produksinya di kantor cabang atau distribusi di berbagai negara lainnya atau negara tuan rumah. Seperti kita memproduksi tas Chanel tapi kantor utamanya di Amerika, tapi kantor cabang atau produksinya di China gitu. MNC ini tidak sekedar melakukan ekspor dan impor barang. Mereka itu memiliki struktur organisasi yang terintegrasi secara global. Nah, perusahaan ini mengelola beberapa rantaian pasok internasional di mana penelitian dilakukan di satu negara, produksi komponen di negara kedua, perakitan di negara ketiga, dan pemasaran di seluruh dunia. Contoh nyata dari MNC ini mencakup raksasa teknologi nih, seperti Google, perusahaan manufaktur seperti Toyota, hingga jaringan retail seperti Samsung. Nah, yang ketiga,
ada karakteristik nih dari perusahaan multinasional MNC yang memiliki ciri khasnya yang membedakan dari perusahaan domestik biasa nih. Yang pertama, ada akses modal yang kuat, yaitu memiliki kemampuan finansial yang sangat-sangat besar, memungkinkan mereka melakukan ekspansi masif dan riset pengembangan yang mahal. Nah, yang kedua, ada teknologi canggih. Bertindak sebagai agen transfer teknologi, mereka membawa mesin perangkap lunak dan metode kerja ke negara tujuannya. Nah, yang ketiga, itu ada struktur organisasi terpusat nih. Meskipun beroperasi di banyak negara, keputusan strategi tingkat tinggi ini biasanya tetap dikendalikan oleh kantor pusat demi menjaga konsistensi mereka dan visinya. Nah, yang keempat, ada efisiensi biaya. Nah, MNC ini cenderung mencari lokasi produk yang menawarkan biaya operasional rendah. Nah, seperti tenaga kerja yang kompetitif atau bahan baku yang melimpah untuk memaksimalkan keuntungan global. Nah, pembahasan selanjutnya juga ada analisis dan indikator. Nah, tentang ketercapaiannya memahami investasi asing. Apa sih itu investasi asing? Nah, teman-teman, investasi asing ini bukan sekedar perpindahan uang, melainkan motor pergerakan pembangunan bagi negara berkembang. Investasi asing ini sumbernya krusial untuk menutup celah kekurangan modal domestik, menciptakan lapangan kerja secara massal, dan meningkatkan standar kualitas produk lokal persaingan yang sehat. Pandangan tentang perusahaan multinasional ini juga memiliki beberapa sifat ganda, yaitu ada perseptik positif. Nah, yang dianggap sebagai pembawa moderitas, mereka berkontribusi pada pendapatan pajak negara, meningkatkan keahlian tenaga kerja lokal atau human capital, dan menghubungkan pasar lokal ke dalam rantai pasok global. Nah, yang kedua, ada perspektif kritis. Terdapat kekhawatiran bahwa MNC ini dapat mengeksploitasi sumber daya alam, mematikan UMKM lokal karena kalah bersaing atau memiliki pengaruh politik bersaing yang besar yang dapat mengimplementasikan kedaulatan ekonomi sebuah negara. Nah, teman-teman, oleh karena itu peran regulasi pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa kehadiran investasi asing dan MNC memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat di negara tuan rumahnya sendiri. Nah, mungkin cukup seperti itu materi yang bisa saya jelaskan dan sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati dan kesalahan-kesalahan dalam penyampaian kata-katanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.